Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nevi Septiana dari Prodi Teknik Elektronika NIM 2005031008. Di sini saya akan mengukur 3 pas. Nah, di sini kita bisa lihat pada panel ini terdapat empat warna kabel, yang dimana 3-nya merupakan kabel pasa dan satunya kabel netral. Yang berwarna hitam merupakan kabel netral dan yang warna merah pasa 1 atau R, dan kabel warna kuning ini merupakan pasa 2 atau S, dan berwarna biru ini merupakan kabel T. Nah, di sini kita bisa lihat MCB 3 pasanya ini dibagi menjadi 2 grup, dan dibagi setiap pasanya itu dibagi menjadi beberapa grup. Yang di sini kita bisa lihat L1 atau R-nya ada 6 grup, dan L2-nya ada 6 grup, dan L3 atau T-nya tadi ada 3 grup. Nah, setelah itu saya akan mengukur kabel pada RS dan T-nya dengan menggunakan alat multimeter, dan selector switch-nya kita arahkan ke 1000 AC volt. Nah, pertama saya akan mengukur netral dengan R atau L1-nya. Nah, di situ tegangannya sebesar 240 volt, dan saya akan mengukur netral dengan S atau L2-nya. Nah, di situ juga tegangannya 240 volt, dan saya mengukur netral dengan T atau L3-nya. Sama di sana juga tegangannya 240 volt. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengukur 2 pasa R dengan S. R dengan S. Nah, di situ terbaca 400 volt. Lalu L1 dengan L3 atau R dengan T-nya. Sama, tegangannya 400 volt. Dan selanjutnya saya akan mengukur L2 dengan L3 atau S dengan T. Nah, di situ tegangannya 400 volt. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuktikan yang dimana R ini merupakan sama dengan L1 dengan tegangannya 0 volt. Nah, di sini langsung saja R dengan L1. Nah, di sini jarumnya tidak bergerak atau 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt. Nah, di sini tegangannya 0 volt karena kita mengukur pasa 1. Selanjutnya saya akan R dengan L2. Nah, tegangannya 400. Karena kita di sini mengukur 2 pasa atau pasa 2. Tegangannya 400 volt. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengukur R dengan L3. Nah, tegangannya 400 volt. Selanjutnya di sini saya akan mengukur S dengan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengukur S dengan L1. Nah, di situ tegangannya 400 volt, 400 volt, 400 volt, 400 volt, 400 volt. Nah, selanjutnya di L2. Nah, di sini selektor jarum pada multimeternya tidak bergerak atau tetap menuju ke angka 0.
dikarenakan kita mengukur pasa yang sama. Nah, selanjutnya kita mengukur di L3. Nah, jarumnya bergerak ke angka 400 volt, 400 volt, 400 volt. Selanjutnya di sini saya akan mengukur yang T dengan L1. Nah, jarumnya bergerak ke angka 400 volt, 400 volt, 400 volt, 400 volt, 400 volt, 400 volt. Selanjutnya saya akan mengukur T dengan L2. Nah, di sini tegangannya 400 volt karena kita mengukur 2 pasa. Nah, tetap 400 volt, 400 volt, 400 volt. Selanjutnya kita akan mengukur di L3. Nah, di sini jarumnya tidak bergerak, tetap menuju ke angka 0 volt karena kita mengukur. Nah, jarumnya tidak bergerak karena kita mengukur di pasa yang sama. Nah, tetap jarumnya 0 dan 0. Nah, selanjutnya saya akan membuktikannya dengan lampu, yang dimana lampu ini 5 watt, tegangannya 220 sampai 240 volt. Nah, selanjutnya kita mencobanya. Ya, dengan netral, dengan R atau L1-nya. Nah, di situ kita bisa lihat, kita coba lagi sekali. Nah, di situ lampunya menyala dan saya mencoba netral dengan S atau L2. Nah, lampunya menyala. Lalu saya akan mencoba netral dengan T. Nah, di sini tegangannya 240 volt. Lampunya menyala. Selanjutnya di sini saya akan membuktikannya dengan 2 pasa, yang dimana kita mengukur R dan S. Di sini tegangan 2 pasa ini tadi kita ukur 400 volt. Kita coba R dengan S atau L1 dengan L2-nya. Nah, di situ lampunya menyala terang, lebih terang dari yang sebelumnya, dan di sini kita akan mengukur R dengan T, mengetes dengan R dan T. Nah, lampunya juga terang. Lalu di sini saya mengujinya juga dengan S dan T dengan tegangan 400 volt. Nah, lampunya menyala terang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gelombang 3 pasa. Nah, di sini kita bisa lihat pasa 1, gelombangnya yang berwarna hitam atau R. Pasa 2 yang berwarna merah ini atau S. Pasa 3 atau T yang berwarna biru ini. Nah, hasil pengukuran kita tadi bahwa pasa dengan netral itu 240 volt dan pasa dengan pasa itu 400 volt.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gelombang fasa dengan netral. Nah, di titik ini, ini dan ini, elektronnya bergerak maju dengan kecepatan sedang, yaitu sekitar 120 volt. Nah, apabila di titik ini, dan ini, elektronnya bergerak maju dengan kecepatan maksimal atau 240 volt. Apabila di titik ini, dan ini, elektronnya tidak bergerak atau 0, karena di sini merupakan netralnya. Dan apabila di titik ini, dan ini, elektronnya bergerak mundur dengan kecepatan sedang, yaitu 120 volt. Dan apabila di titik ini, dan ini, elektronnya bergerak mundur dengan kecepatan 240 volt. Selanjutnya saya akan menjelaskan tegangan fasa dengan fasa, yaitu tegangannya 400 volt. Nah, di sini kenapa tegangan fasa dengan fasa lebih besar daripada tegangan fasa dengan netral? Karena di fasa dengan fasa itu memiliki dua gelombang yang bergerak secara menarik dan mendorong. Nah, sedangkan di fasa dengan netral hanya terdapat satu gelombang yang bergerak. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.